Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melakukan segala kegiatan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya M Irwan, jurusan Ilmu Hukum UPBJJ Kota Batam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari COVID-19 beserta vaksinasinya dan manfaat dari vaksin tersebut. Apakah coronavirus atau COVID-19 ini? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019. Apa saja gejala COVID-19? Gejala umum berupa demam 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seberapa bahayanya COVID-19 ini? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas, yang biasanya muncul secara bertahap, walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%. Namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan, tindakan ini juga dapat merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangannya yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Dan segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Selalu pantau perkembangan COVID dari sumber resmi dan akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari vaksin COVID-19 yang wajib diketahui. Pemerintah saat ini sedang sangat serius dalam menanggulangi pandemi COVID-19, mulai dari melakukan PPKM darurat hingga melakukan upaya impor vaksin COVID-19 yang dipergunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia guna mengejar angka herd immunity, yaitu di angka 70.
Melihat angka kasus paparan yang masih terus meningkat, meskipun kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dilaksanakan tanggal 3 Juli 2021 yang lalu, akhirnya pemerintah memberikan target untuk dapat melaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia hingga 2 juta dosis dalam satu hari. Namun dalam proses pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum berani untuk melakukan vaksin karena hoak yang masif tersebar di media sosial. Untuk melawan hoak yang beredar di sosial media, pemerintah memberikan edukasi dengan memberikan 4 manfaat dari vaksin COVID melalui situs-situs resmi pemerintah. Yang diantaranya adalah yang pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikan ke dalam manusia akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Yang kedua, mengurangi resiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntik vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dengan mengurangi resiko terpapar. Yang ketiga, mengurangi dampak berat dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun ini seseorang kalah dengan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Yang keempat, mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan dari mutasi dari virus COVID-19. Dengan adanya informasi di atas, diharapkan masyarakat akan mendapatkan kesadaran bersama tentang pentingnya melakukan vaksinasi di tengah pandemi yang melanda saat ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian COVID-19, manfaat dari vaksin. Semoga yang saya sampaikan menjadi manfaat untuk masyarakat yang luas. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.